Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miran Amri, Setampung dari 121 dan kelas A, Fakultas Peternakan Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan syarat-syarat pelaksanaan praktikum kesehatan ternak Praktikum pembuatan preparat hapusan darah pada hewan ternak. Maksud dari praktikum ini yaitu mengidentifikasi sel darah merah dan juga sel darah putih. Salah satu cara untuk dapat melakukan pemeriksaan darah adalah dengan pembuatan preparat darah hapus pada hewan ternak. Kemudian dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Tujuan praktikumnya yaitu agar mahasiswa dapat memahami proses pembuatan preparat pada hewan ternak. Manfaat praktikumnya yaitu agar mahasiswa mampu memiliki pengetahuan mengenai pembuatan preparat darah hapus pada hewan ternak. Alat dan bahan. Alat pertama yaitu mikroskop. Kegunaan dari mikroskop ini yaitu untuk mengamati atau memeriksa pembuatan preparat darah hapusan yang kita buat. Kedua, kapas berfungsi sebagai sterilisasi atau pembersihan pada saat mengambil darah pada hewan ternak. Ketiga, tabung EDTA berfungsi sebagai tempat sampel darah hewan ternak yang kita ambil. Empat, kaca objek berfungsi sebagai media untuk membuat preparat. Yang kelima, spoi berfungsi untuk mengambil darah pada tubuh hewan ternak. Gelas beker berfungsi sebagai wadah untuk menampung etanol. Lanjut, bahan praktikum yang pertama yaitu alkohol. Alkohol digunakan sebagai sterilisasi pada saat mengambil darah pada hewan ternak. Yang kedua, metanol berfungsi sebagai larutan kisasi yang digunakan untuk menghentikan proses metabolisme sel tanpa mengubah kadar atau struktur dari sel darah yang akan kita amati. Yang ketiga, zat Giemsa berfungsi untuk mewarnai membran sel dan inti sel. Yang keempat, hewan ternak sebagai bahan praktikum yang kita ambil darahnya untuk dijadikan sebagai sampel preparat hapusan darah. Adapun prosedur kerjanya yaitu yang pertama, mengambil sampel darah pada hewan ternak. Selanjutnya, setelah diambil sampel darahnya, berikan 1 tetes sampel darah, kemudian teteskan pada salah satu ujung dari kaca objek. Ketiga, kaca objek yang telah diteteskan darah dibiarkan hingga kering, kemudian difiksasi dengan cara menggunakan metanol. Tahap terakhir adalah pemberian zat Giemsa, kemudian preparat ulas tadi yang diwarnai dengan zat Giemsa dan kemudian dibersihkan dengan aqueous atau air. Setelah itu dikeringkan. Setelah kering, preparat diamati dengan menggunakan